Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing. Puji Tuhan karena hari ini di dalam konteks tahun baru kita masih dapat bertemu kembali, dan terima kasih untuk semua saudara, sahabat yang dengan setia menyaksikan tayangan-tayangan video saya. Dalam tahun baru ini kita akan masuki satu segmen baru, Anda Harus Tahu. Sekali lagi, segmen baru dalam Boker Top Channel pada tahun yang baru ini ialah Anda Harus Tahu. Pada bagian yang pertama, kita akan melihat Anda harus tahu. Apa yang Anda harus tahu? Yang pertama, kapan Tuhan menciptakan dunia? Ini menjadi satu pertanyaan yang besar, yang relevan sepanjang abad. Semua penelitian, semua usaha dilakukan oleh banyak para ahli atau ahli untuk bisa melihat atau bisa menentukan kapan Tuhan menciptakan dunia. Saudara, kita lihat pandangan yang pertama yang kita lihat dalam segmen ini, dunia ini diciptakan jutaan atau bahkan miliaran tahun yang lalu. Benarkah demikian? Ya, kalau kita memperhatikan apa landasan dari teori bahwa dunia ini diciptakan jutaan bahkan miliaran tahun yang lalu, itu nampak dalam kisah kitab Kejadian pasal 1 dan pasal 2 yang menurut beberapa ahli yang disebut dengan gap theory atau teori kesenjangan, di mana menurut teori ini ada bumi yang pertama sekali diciptakan oleh Tuhan, itulah ciptaan yang mula-mula. Kemudian bumi yang diciptakan oleh Tuhan itu mengalami kekacaubalauan. Itulah kalimat yang dianggap oleh para ahli yang terdapat di dalam pasal 1 kitab Kejadian ayat yang kedua. Dengan kalimat tohu wabohu, atau dalam bahasa Indonesia yang kita kenal dengan tidak berbentuk dan kosong. Sehingga perlu ada penciptaan ulang. Sehingga ayat 1 pasal 1 dari kitab Kejadian mulai dari ayat ketiga sampai dengan pasal yang terakhir dalam pasal 1 kitab Kejadian, itulah yang kita sebut dengan hari penciptaan ulang. Kalau kita menerima gap teori atau teori kesenjangan ini. Ini salah satu teori yang dianut baik oleh teolog-teolog liberal, tetapi juga oleh para teolog Injili. Kita lihat apa dalil ya dari gap teori yang akhirnya bisa menyimpulkan bahwa dunia ini diciptakan jutaan bahkan miliaran tahun yang lalu. Sekali lagi, karena ada kesenjangan antara Kejadian 1 ya ayat 1 dengan ayat 2 yang dianggap lamanya jutaan tahun. Itu disebabkan ada satu chaos atau satu pemberontakan iblis sehingga bumi ini menjadi kacau balau. Sehingga kalau kita membaca di pasal 1 ayat 2, bumi belum berbentuk ya dan kosong, itu harus ditafsirkan bahwa bumi yang pertama itu telah kacau balau atau chaos karena ada pemberontakan si iblis dan antek-anteknya. Dalil itu diperkuat dengan istilah bumi belum berbentuk, ya, bumi belum berbentuk dan kosong, itu diartikan sebagai kacau balau, atau dalam bahasa aslinya disebut tohu wabohu. Kemudian
Bumi sudah berusia jutaan tahun sesuai dengan ilmu geologi. Itu pendapat yang bisa kita lihat. Anda harus tahu. Nah, kemudian kita lihat. Ada seorang pandangan teolog yang bernama Christoph Barth dalam bukunya Teologia Perjanjian Lama yang telah diterbitkan sekian jilid oleh penerbit Kristen. Dia berkata, ya, dalam tulisannya dia berkata, salah satu alasan lain untuk membesarkan pekerjaan Sang Khalik itu ialah berita Perjanjian Lama tentang penciptaan dunia sebagai berita kesukaan, yakni sebagai berita kemenangan Allah atas kuasa-kuasa kegelapan dan kekacauan. Dengan demikian, secara tidak langsung teolog ini ingin mendukung teori gap yang berkata bahwa dunia ini diciptakan jutaan bahkan miliaran tahun yang lalu karena ada satu peristiwa chaos yang terjadi pada ayat yang kedua dari kitab Kejadian pasal 1. Ini satu hal yang sangat lumrah dipelajari, dibaca, bahkan dipegang oleh banyak teolog-teolog termasuk oleh para teolog Injili. Tetapi kita akan lihat apa kata Alkitab. Anda harus tahu kapan dunia diciptakan. Kalau kita perhatikan dari bahasa aslinya dikatakan Bereshit bara Elohim. Ya, in the beginning God created. Ya, kalau kita perhatikan istilah ini menjadi kata kunci untuk kita menjelaskan apa sesungguhnya kata Alkitab tentang penciptaan. Kita perhatikan satu kata penting dari Bereshit bara Elohim, dari kata bara, yang sesungguhnya bisa memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, itu selalu menjelaskan sesuatu yang baru, kebaruan, sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Jadi bukan sesuatu yang diperbaiki, direparasi, atau dibuat ulang. Tetapi sesuatu yang sebelumnya tidak ada kemudian menjadi ada. Ya, creatio ex nihilo dalam bahasa Latinnya. Kemudian itu juga menjelaskan bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu tanpa satu usaha apapun. Jadi satu penciptaan dalam kemahakuasaan Tuhan. Yang ketiga, penciptaan itu terjadi dalam waktu seketika. Tidak perlu proses waktu yang berlama-lama, jutaan bahkan miliaran tahun yang lalu. Inilah letak perbedaan yang harus kita pahami. Bahwa Tuhan itu maha kuasa, manusia dengan segala kapasitas, kemampuan yang dimilikinya begitu terbatas. Sehingga kita dapat memaklumi mengapa teori penciptaan begitu banyak muncul. Karena sesungguhnya itu disebabkan karena keterbatasan manusia untuk memahami bahwa dunia ini diciptakan dengan seketika oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Yang keempat, kata bara selalu bicara tentang aktivitas ilahi. Tuhan selalu menjadi subjek dari kata kerja bara. Mengapa? Karena hanya Tuhanlah yang dapat menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Itu alasan yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, ketika kita bicara kisah penciptaan di dalam kitab Kejadian pasal 1, kita bertemu dengan satu kata hari, yom, yang selalu dikaitkan dengan angka seperti hari ketiga, hari keempat, hari kelima, dan seterusnya. Tahukah saudara, ketika yom atau hari ini dikaitkan dengan angka pertama, kedua, ketiga, itu selalu mengacu pada rotasi bumi dalam pengertian 24 jam. Yang berikut kita lihat di dalam Alkitab, kitab Kejadian pasal 1 ayat 5, ayat 8, ayat 13, ayat 19, ayat 23, ayat 31. Selalu ditutup dengan kata jadilah petang, jadilah pagi. Ungkapan ini bersifat harafiah, menunjukkan satu kesatuan atau menunjukkan awal dan akhir dari hari secara harafiah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Saya pun mengutip pandangan teolog yang notabene seorang teolog liberal bernama James Barr yang berkata demikian, bahwa penciptaan terjadi dalam serangkaian 6 hari yang sama dengan hari-hari 24 jam yang kita alami sekarang. Kemudian, sebagai kesimpulan, Anda harus tahu, Alkitab memang tidak menjelaskan usia penciptaan. Namun jika 7 hari seminggu penciptaan yang dijelaskan dalam Kejadian pasal 1 diterima sebagai literal 24 jam, maka semua ciptaan, seluruh alam semesta harus diperkirakan berusia sekitar 6.000 tahun. Anda harus tahu kapan dunia ini diciptakan. Dunia ini diciptakan dalam waktu kurun sekira-kira 6.000 tahun yang lalu. Demikian program kita hari ini, segmen Anda Harus Tahu. Tuhan Yesus memberkati. Salam.